Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 bertemu kembali dengan Bu Tuti setelah anak-anakku kemarin ikut PTS, penilaian akhir semester, yang sudah berakhir pada hari Jumat kemarin. Nah, pada pertemuan ke-13 ini, pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang materi bab 3, yaitu tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ya. Oke, pada bab 3 ini kita bagi dalam 3 pertemuan. Pada pertemuan yang pertama ini 7 Oktober kita akan membahas bagaimanakah kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian nanti pada pertemuan kedua kita akan membahas bagaimana kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian pertemuan ketiga, kehidupan politik luar negeri Indonesia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang bersama-sama dengan keluarga, mudah-mudahan semuanya sehat, anak-anak bersama keluarga. Jangan lupa rajin beribadah yang beragama Islam untuk rajin sholat ya. Oke, pada kehidupan politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yang kita bahas ini adalah bagaimana dinamika politik, kemudian munculnya dekret Presiden 5 Juli 59, bagaimanakah peta kekuatan politik nasional, kemudian nanti anak-anak juga akan kita ajak bagaimana peran Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, bagaimana politik luar negeri Indonesia dalam pembebasan Irian Barat, kemudian juga politik luar negeri Indonesia di mana Indonesia konfrontasi dengan Malaysia, kemudian Indonesia keluar dari PBB. Sedangkan dinamika ekonomi anak-anak sekalian, ini nanti anak-anak diajak untuk melihat bagaimana sistem ekonomi terpimpin Indonesia atau etatisme, kemudian kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi ya. Oke, kita lanjut anak-anak sekalian. Demokrasi terpimpin itu mulai kapan? Sangat mudah dihafal ya anak-anakku sekalian. Demokrasi terpimpin itu mulainya adalah keluarnya dekret presiden. Tanggal berapa? 5 Juli 59. Dan berakhir kapan? Ketika keluar Super Semar, surat perintah 11 Maret tahun 66. Nah, demokrasi terpimpin ini merupakan bentuk pelaksanaan dengan keluarnya dekret presiden 5 Juli 59. Ya, di dalam dekret presiden anak-anak masih ingat betul apa isinya? Pembubaran badan atau Dewan Konstituante. Undang-Undang Dasar tahun 50 atau Undang-Undang S tidak berlaku. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang ketiga dibentuknya MPRS dan DPAS. Oke, anak-anakku, dekret Presiden 5 Juli 59 ya. Latar belakang keluarnya dekret itu apa anak-anak sekalian? Oke, latar belakangnya adalah adanya konsepsi Presiden 5 Juli 59. Kemudian yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam menjalankan tugasnya. Anak-anak masih ingat bahwa Dewan Konstituante itu kan dibentuk pada masa kabinetnya Burhanuddin Harahap, yaitu kapan? Yaitu pemerintahan Burhanuddin Harahap, kabinetnya berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 55. Pemilu 55 berhasil mengangkat anggota parlemen atau DPR, kemudian juga Dewan Konstituante.
Lah Dewan Konstituante tahun 55 ini tugasnya hanya satu, masih ingat kan? Apa tugasnya? Yaitu membuat undang-undang dasar yang baru yang nanti untuk menggantikan undang-undang dasar sementara. Isi dekret presiden tadi sudah disampaikan Bu Tuti di awal. Ada 3, anak-anak harus hafal sekali, ini sangat mudah ya. 1, karena Dewan Konstituante tidak bisa menjalankan tugasnya, maka dibubarkan. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara atau tahun 50 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 45. Yang ketiga, pembentukan MPRS. Oke, sudah 2 kali Bu Tuti menyebutkan isi dekret presiden ya. Oke anak-anak sekalian, setelah keluarnya dekret presiden, politik Indonesia bagaimana? Oke, kita lihat Kabinet Juanda digantikan Kabinet Kerja tanggal 10 Juli tahun 59. Oke. Kemudian kita lihat anak-anakku sekalian, Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi manifesto politik ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita simak mengapa sih Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang baru yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar 45. Sebab khususnya yaitu fraksi-fraksi yang ada di Dewan Konstituante hanya mengurus mementingkan kepentingan partai atau golongannya saja. Sebab umumnya adalah dilaksanakannya demokrasi liberal. 9 tahun berganti kabinet 7 kali. Kemudian sering terjadi pergantian pemerintahan kabinet. 9 tahun berapa kali anak-anak tadi? 7 kali. Masih ingat toh urutan kabinetnya? Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali 1, Burhan, Ali 2, Juanda. Kemudian munculnya gerakan separatisme di daerah, adanya pergolakan, adanya pemberontakan di daerah. Apa solusinya anak-anak sekalian? Tanggal 21 Februari 57, Presiden Soekarno menyampaikan gagasan yang disebut konsepsi presiden. Di awal tadi sudah, apa konsepsi presiden? Isinya yaitu membentuk kabinet gotong royong. Kabinet gotong royong itu didukung oleh parpol yang menang pemilu, yaitu berintikan PNI, Masumi, NU, PKI. 4 parpol pemenang pemilu tahun 55 disebut sebagai kabinet 4 kaki. Kakinya 4, yaitu pendorongnya, pendukungnya, yang menang pemilu, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kemudian membentuk Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil golongan fungsional sebagai badan penasihat bagi pemerintah. Ya. Kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya arti demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin itu aslinya demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat, yaitu demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau diartikan demokrasi terpimpin, demokrasi yang dipimpin oleh satu ideologi negara. Apa ideologi negara Indonesia? Yaitu Pancasila. Itu arti yang sebenarnya. Namun anak-anak sekalian, dalam prakteknya mengalami banyak penyelewengan. Kenapa? Demokrasi terpimpin dimaknai sebagai demokrasi yang dipimpin oleh satu ideologi negara, yaitu Pancasila. Itu yang benar.
tetapi dimaknai sebagai apa? Demokrasi yang dipimpin oleh satu pemimpin besar revolusi. Siapa itu? Presiden Soekarno. Sehingga terjadi banyak penyimpangan karena satu ideologi pemimpinnya Pancasila diganti dengan satu pemimpin besar revolusi yaitu Presiden Soekarno. Itu memaknai yang tidak tepat sehingga terjadi banyak penyimpangan. Sehingga anak-anak, demokrasi terpimpin itu seperti orkestra. Anak-anak pernah lihat orkestra atau? Orkestra itu pemain musiknya banyak, dipimpin oleh satu dirijen. Dirijen itu di depannya ada buku, itu adalah dirijen itu adalah presiden, bukunya adalah Pancasila dan UUD 45. Mainnya pakai dia pegang saksofon, pegang gitar, pegang pianika, pegang organ, pegang gitar dan sebagainya. Mereka pemain itu sesuai ahlinya masing-masing juga pegang buku. Bukunya sama dengan yang dipegang oleh dirijen atau presiden. Apa itu? Pancasila dan UUD 45. Mestinya seperti itu. Namun demokrasi terpimpin dipanai yang keliru. Satu pemimpin, satu ideologi negara Pancasila, bukunya tadi tidak dipakai, ditutup. Maka kemudian yang dipakai satu pemimpin besar revolusi. Siapa itu? Presiden. Sehingga semuanya tidak memakai dasar Pancasila atau UUD 45. Tergantungnya kepada siapa? Satu pemimpin besar revolusi. Maka terjadi banyak penyimpangan. Oke, anak-anak sekalian, paham ya? Jadi kalau ditanya mengapa pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan terhadap UUD 45? Karena makna dari demokrasi terpimpin itu terjadi penafsiran yang salah. Satu ideologi negara ditafsirkan sebagai satu pemimpin besar revolusi yaitu Presiden Soekarno sendiri, sehingga terjadi banyak penyimpangan. Oke anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Akibat pelaksanaan demokrasi terpimpin tadi salah tafsir, penafsiran yang salah, maka terjadi banyak penyimpangan. Bu Tuti sudah mengatakan dalam bidang apa? Oke, politik, apalagi ekonomi, apalagi politik luar negeri Indonesia. Kali ini kita bahas bidang politik ya. Oke, dalam bidang politik itu ada peta kekuatan politik nasional Indonesia. Antara lain Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang disebut USDEK. Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan nama Manipol USDEK. Dalam perkembangannya, Manipol USDEK ditetapkan sebagai ideologi resmi dalam haluan negara Indonesia. Padahal menurut UUD 45 ya haluan negaranya adalah apa? Pancasila, UUD 45. Nah, USDEK itu kepanjangan apa? Oke, kita lihat. U-nya adalah Undang-Undang Dasar 45, S-nya Sosialisme Indonesia. Sosialisme itu akan merujuk pada komunisme, marxisme. Kemudian demokrasi terpimpin D-nya, kemudian E-nya ekonomi terpimpin yang dikenal nanti dengan etatisme. K-nya apa anak-anak? Kepribadian bangsa. Jadi USDEK itu Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, D-nya demokrasi terpimpin, E-nya ekonomi terpimpin, K-nya adalah kepribadian Indonesia. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada peran Presiden Soekarno. Apa itu? Yaitu Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada demokrasi terpimpin. Pada penafsiran yang tadi kurang tepat, ideologi demokrasi dipimpin oleh satu pemimpin besar revolusi, yaitu siapa? Presiden Soekarno ya. Soekarno memperkenalkan ajaran revolusi, sosialisme Indonesia dan pimpinan nasionalisme. Kemudian mengeluarkan gagasan nasionalisme, agama dan komunis, Nasakom. Nasionalisme diwakili oleh organisasi BNI, agama NU, sedangkan komunis diwakili PKI. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Oke. Dalam menjalankan pemerintahannya,
mengalami penyimpangan karena penafsiran yang salah. Apa penyimpangannya? Pembentukan MPRS, pembubaran DPR, dan pembentukan DPR-GR. Kemudian pembubaran pembentukan DPAS gitu. Ya. Oke anak-anakku sekalian, kita lihat ini. Kita lihat bidang politik. Membubarkan DPR hasil pemilu tahun 55 dengan dasar Penpres. Penpres itu kepanjangan Penetapan Presiden nomor 1 tahun 59 dan membentuk DPR-GR gotong royong dengan dasar Penpres nomor 4 tahun 60. Membentuk DPR dan membubarkan MPR dan membentuk MPRS dengan dasar Penetapan Presiden nomor 2 tahun 59. Ya, dihafalkan Penpres 1 tentang DPR, 2 Penpres 2 MPR. Kemudian berikutnya membentuk DPAS dengan dasar Penpres nomor 3 tahun 59. Berikutnya membentuk Front Nasional dengan dasar Penpres nomor 13 tahun 59. Kemudian membentuk Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi disingkat MPPR berdasarkan Penpres nomor 4 tahun 62. Kemudian anak-anak sekalian, lah bentuk penyimpangannya terus apa Bu Tuti? Bentuk penyimpangannya bagaimana dalam bidang politik? Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Oke, perhatikan. Prosedur pembentukan DPR-GR dan MPRS keduanya ditetapkan lewat Penpres Penetapan Presiden. Itu yang keliru, yang menyimpang. Harusnya lewat apa bentuk MPR dan DPR? Lewat pemilu. Penyimpangan yang pertama. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu tahun 55. Pemilu 55 saat Burhanuddin Harahap itu membentuk pemilu itu sah. Tapi oleh Presiden Soekarno saat itu dibubarkan. Itu penyimpangan, itu tidak boleh. Kenapa? Dalam 7 kunci pokok pemerintahan Indonesia bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sebaliknya, DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden. Kenapa? Kedua-duanya itu sebagai mitra lembaga legislatif. Yang ketiga, menjadikan kedudukan pimpinan lembaga tertinggi yaitu MPR dan lembaga tinggi negara, contoh DPR, DPA itu sebagai pembantu presiden, sebagai menteri. Nah, ini penyimpangan. Harusnya bagaimana? Harusnya MPR kedudukannya tertinggi di atas presiden. Presiden di bawah MPR, maka dinamakan presiden mandataris MPR. Kemudian presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara itu sejajar dengan presiden. DPR, DPAS itu sejajar. Yang tertinggi adalah MPR. MPR di bawahnya presiden. Presiden sebagai mandataris MPR, sejajar dengan presiden adalah DPR sebagai mitra dalam legislatif, begitu. Lah saat itu tidak, MPR lembaga tertinggi, DPR sebagai menteri berarti pembantu presiden. Tertinggi siapa? Presiden. Lah itu penyimpangannya. Yang keempat, dalam bidang politik penyimpangannya apa? Membentuk Front Nasional dan MPPR yang tadi sudah saya sebutkan di atas berdasarkan penetapan presiden. Kok ini penyimpangan? Karena namanya Front Nasional, namanya MPPR, kedua-duanya itu, dua lembaga itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kelima yaitu pengangkatan presiden seumur hidup. Tidak boleh dong. Kenapa? Dalam UUD 45 pasal 7 menyebutkan bahwa
jabatan presiden selama 5 tahun, sesudahnya bisa dipilih kembali. Lah ini langsung diangkat seumur hidup. Tidak boleh menyimpang pasal 7. Maka itu kemudian setelah reformasi diamandemen. Maka sekarang hasil amandemen presiden berapa tahun? 5 tahun. Bisa dipilih kembali 1 periode. Maka periodenya hanya 2 periode. SBY hanya 5 tahun kali 2 periode. Jokowi ini juga periode pertama, kemudian ini kedua. Tahun besok tidak boleh, pemilu berikutnya tidak boleh menyalonkan karena sudah 2 periode. Oke ya, paham ya. Berikut yang kelima penyimpangannya yaitu mengangkat presiden seumur hidup, itu kelima tadi sudah. Yang terakhir lembaga-lembaga berintikan Nasakom, tadi sudah. Apa itu Nasakom? Nasionalis, diwakili organisasi PNI. Agama adalah NU, Kom adalah komunis. Berarti lembaga-lembaga intinya adalah 3 itu, nasionalis, agama, komunis. Nah, 3-tiganya itu segitiga sama sisi, tidak bisa disatukan dong. Sedang kita analisis, nasionalis dengan agama bisa disatukan enggak? Nasionalis agama, oh bisa. Kenapa? Banyak negara separatisme yang nasionalismenya tinggi. Contoh negara-negara di Middle East, Timur Tengah, ya. Kemudian NAS itu PNI dan NU ya, agama tadi. Sekarang yang kedua, nasionalis dengan agama bisa, tadi sudah ya. Kemudian agama dan komunis bisa disatukan enggak? Agama dan komunis, agama itu NU, komunis itu PKI, disatukan enggak? Bisa enggak? Ya tidak bisa dong. Kenapa tidak bisa? Dari sisi religius itu agama mengakui adanya Tuhan, sedangkan komunis ateis, anti Tuhan. Ya tidak bisa disatukan. Yang ketiga, Naskom itu nasionalis karo komunis. Artinya apa? Nasionalis itu disatukan dengan komunis bisa, maka muncul negara-negara komunis yang punya nasionalisme tinggi. Contohnya apa? Uni Soviet. Komunis itu nasionalisme tinggi. Kemudian RRC komunis juga demikian, ya. Itu anak-anakku, untuk pertemuan kali ini adalah kehidupan politik. Yang terakhir tadi sudah saya sampaikan, 6 itu nasionalis, saya garis bawahi di bawah, diwakili PNI, agama, NU, sedangkan komunis adalah PKI. Segitiga sama sisi. Itu saja anak-anakku pada pertemuan Indonesia, pertemuan yang ke-13 ini untuk kita pelajari kali ini. Nanti anak-anak jangan lupa like, subscribe dari yang disampaikan Bu Tuti ya. Kemudian anak-anak kerjakan tugas. Absennya adalah ketika anak-anak numpuk tugas. Tugasnya tidak usah berat, ringan saja. Yang penting anak-anak mengerjakan dengan baik nilainya 100 nanti mendongkrak nilai harian Anda yang sudah seperti PTS. Anak-anak PTS yang nilainya sampai dengan rata-rata tugas itu 103, 104, ya dimasukkan 100 punya tabungan gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saja anak-anak yang bisa disampaikan Bu Tuti. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Oke.